before he turning 30 years old, he's a man with ordinary mindset. And after he turning to 30 years old, he's still ordinary man with but better. Better. Because what? Because last year in same month, my wife said to me, "Oh, this year you already doctor, right?" Yes. But I'm sorry, I'm not eligible for first study doctor. Yeah. It's okay. But you already eligible to 30 under pressure. So I'm already under pressure. Okay. My speech today is about opportunity cost. Disclaimer. I maybe will not use English very well to this speech because I just want to share to you what intinya pengen cerita aja. Gitu guys, banyak pengen ceritakan. But I'll try to my best to use English. My best ya. Okay, back to opportunity cost. Like I said, many things changed my life after I turning 30 years old. This year I'm 31. Yeah. Many things change. And selain yang diceritakan sama istriku itu, ada banyak hal yang ada satu hal yang merubah banyak sekali mindset dalam kepalaku, meskipun sedikit ya. Tapi itu cukup banyak. Tapi intinya kalau tergantung sudut pandang ya. Menurutku itu banyak, tapi kan mungkin bagi kalian itu sedikit. Itu banyak berubah setelah aku mengenal dua kata ini. Opportunity cost. Contohnya adalah begini. Joining Toastmasters, I know I can join it earlier than now because I know this club since I joining this company 3 years ago. Sorry. 3 years ago, okay. But I'm joining today and already almost 1 year. After I have 2 kids. Can you imagine? No? Yes. Okay, let's imagine how hard I manage my time. Because joining after I have 2 kids, I cannot attend this meeting on time. Almost. Okay. Always maybe. The second, I cannot take many articles because I cannot attend on time, right? So ya seperti kalian tahu datang terlambat seperti itu. Dan yang aku sadari adalah itu karena aku nggak join lebih dulu ketika padahal aku tahu lebih dulu gitu, ya kan? Dan itu adalah harga yang harus aku bayar karena aku melewatkan kesempatan itu. That's opportunity cost. Oke, kalau seandainya aku tahu itu lebih dulu, aku bakal lebih bijak memilih kesempatan itu, bakal lebih bijak seperti itu. Yang kedua adalah contoh opportunity cost itu, andaikan lah. Like I said, I have 2 kids right now, okay, and I try to back to my old hobbies, reading a book, physical book. Okay, I tried a lot to reading a book, 1 book 1 month, and alhamdulillah for January 1 checklist already done. 1 book already done, but can you imagine? No. But please imagine how hard to manage time I reading book and have 2 kids with 3 years and 9-month kids in my home. I can't focus. Try every time, but it's hard to focus. And
seringkali kena distraksi karena yang satu nanti belok, buang air besar, yang satu nanti rewel seperti itu yang dan ya itulah. Itu karena ketika aku mengetahui ini, overtime dosen, aku menyadari, kan dulu sebelum aku punya anak, aku menghabiskan waktu untuk banyak uangku untuk banyak ya, alhamdulillah ya. Waktu untuk beli buku, waktu untuk daripada main PUBG dan beli skin PUBG Mobile ini, mending belikan buku. Sebab itu adalah hal yang yaitu aku harus membayarnya sekarang. Itulah aku fokus. Sebenarnya bukan kayaknya data penyesalan terus, tapi sebenarnya nggak gitu. Artinya kita itu punya kesempatan, tapi ada harga yang harus dibayar untuk kesempatan itu. Jadi kita memiliki kesempatan ini, ada kesempatan lain yang terlewat, dan ya kita harus membayar kesempatan yang terlewat itu. Gitu. Semoga paham maksud saya. Yes. Oke. Tapi karena aku tahu dua hal ini, akhirnya aku jadi belajar untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ya, salah satu yang paling aku pelajari itu adalah ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan itu jadi think twice, minimal berpikir dua kali untuk mendapat kesempatan itu. Contohnya, sekarang aku jualan guys di kantorku. Sebabnya apa? Sebabnya itu adalah pertama, aku jualan snack ya. Jadi kalau ada kalimat kantorku urus apa gitu ya. Di BL lantai 2. Jauh kali. Ya sekarang semua tahu ya kan. Mari kita sering kok. Oke, aku jualan, itu triggernya apa? Itu nggak direncanakan sama sekali, tidak direncanakan sama sekali. Triggernya adalah karena 2 bulan sebelum aku jualan itu, aku sering ajak teman-teman sekantor beli kopi, poin kopi, yang di pos 1. Oke, pertama cuma 5 orang, 7 orang, lama-lama jadi 20 orang, 20 cup sekali beli, bayangkan. Banyak cup kan 30, banyak buat 30 cup gitu dalam bus terus kantor. Waktu itu aku nggak ngambil pungutan sama sekali. Jadi mereka bayar sesuai dengan harga yang tertera di Indomaret, 25.000, 20.000 seperti itu. Sama sekali nggak ngambil sampai 2 bulan berjalan. Setiap minimal 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali. Setiap itu. Dan nggak ngambil sama sekali. Nggak ngambil keuntungan sama sekali, nggak ngambil ongkir, nggak ngambil tambahan, sama sekali nggak ngambil. Sampai setiap aku ketemu sama teman-teman, mereka bilang, bro, ambillah tambahan, ambil minimal untuk bayar uang parkir, minimal untuk ini segala macam. Aku nggak bisa, aku bilang. Kenapa? Karena aku nggak bisa kontrol apa yang mereka jual. Artinya maksudnya gini, ketika aku melakukan kesalahan atau di jalan tuh tumpah segala macam, gimana? Terus pun kontrol itu kan jauh kan. Aku bukan owner dan mereka juga bukan bawahanku gitu kan. Jadi sulit lah. Jadi sampai 2 bulan berlangsung tidak ngambil bayaran sama sekali, sampai akhirnya aku bilang gini sama mereka. Oke, aku nggak ngambil bayaran dari situ, tapi aku mau jualan snack. Aku ngambil untung dari situ. Jadi ya itu sekarang yang terjadi. Aku ngambil kesempatan itu. Jadi sebenarnya akhirnya kan bikin grup WhatsApp. Jadi aku benar-benar cerita ya guys. Aku nggak ngeliat waktu. Pokoknya benar-benar cerita. Karena jadi orang tuh capek. Jadi sebenarnya makanya aku bilang mau video kemarin. Itu tempat curhat ya. Aku pengen curhat dan dibayar. Kan bayar teman-teman aku kan? Iya. Oke, itu masih ya. Maksudnya mungkin ini sedikit berat tapi capek. Bayangkan guys, bangun tidur aja capek. Bangun tidur capek. Orang bangun tidur seger kan? Bangun tidur capek. Oke. Jadi aku sini tuh langsung mau cerita. Makanya aku bilang ke mereka, Fidel, aku mau tanggal 4 itu aku mau speech. Kan pengen cerita. Bener-bener pengen cerita aja gitu. Jadi ya udahlah. Kalau misalnya nanti aku harus ngulang speech lagi, it's okay. Karena aku sadar juga untuk mempersiapkan speech dengan bahasa Inggris itu perlu waktu, gitu kan, perlu tempat, perlu latihan, itu sulit sekali. Tapi ya udahlah, aku try my best. Oke, terus itu adalah salah satu hal yang akhirnya aku pelajari dan aku terapkan dalam hidupku. Jadi kesempatan itu aku ambil, kesempatan dosen itu aku ambil, dan sering itu diskusi sampai akhirnya kami sekarang berani mengambil keputusan yang berkaitan sama jualan, gitu, dagang. Jadi dagang senegia, dagang food rice pejalan kaki, bayangkan pejalan kaki itu juga iya oke, istriku jualan tisu oke, pokoknya kami
apa yang bisa kira-kira dapat cuan, kami jual gitu, dan halal ya. Itu kami jual gitu, oke gitu, karena akhirnya karena sekali itu berani, jadi kami yakin prinsip kami adalah kalau kita dagang pasti rugi, resikonya untung gitu. Itu dari mindset, pasti rugi, resikonya untung. Jadi bukan pasti untung, resikonya rugi, dibalik gitu. Jadi meskipun kita ngambil apapun itu, kesempatan itu, keberanian itu, kita udah siapin mindset rugi bakal rugi, tapi resikonya untung, resiko yang bisa naik kaya. Yang kedua adalah karena aku mengetahui hal ini, aku jadi lebih bijak dalam mengambil kesempatan kayak Kak punya 2 anak. Yang pertama itu umur 3 tahun dan deketan, dia lahir tanggal 1 ke tanggal 2 di bulan yang sama. Jadi kayak atau mungkin karena pengalaman pertama ya, jadi terasa lebih dekat gitu. Jadi aku merasa aku pengen sekali sekarang itu umur 3 tahun itu kayak baru tadi pagi sudah bilang pas gendong dia kan di mobil kan, sayang sekali ya umur 3 tahun cuma sekali, tapi dia lagi lucu-lucunya guys. Betul-betul bayangkan pernah suatu pagi gak ada yang ngerjain, aku mau pergi kerja, mau cium dia, terus dia mata bilang, ih ada abang di mata bapak, kata dia kayak gitu. Aku gak mau nih guys. Kelompok-kelompok nggak pernah gitu anak kecil yang ngomong, tapi intinya seperti itu. Jadi ada banyak hal yang ingin aku habiskan waktuku bersama dia, dan gara-gara itu semenjak aku punya anak, aku jadi takut naik pesawat, sangat takut naik pesawat. Jadi pernah waktu aku belum kerja di sini ya, waktu itu anakku masih umur 6 bulan atau 4 bulan, di kerjaan yang lama harus dinas ke Jakarta 2 minggu bisa tidur guys. Karena takut pesawat. Banyak sebelumnya sih aku nggak pernah ada ketakutan itu, tapi setelah punya anak ketakutan itu muncul seketika. Takut 2 minggu nggak bisa tidur, 3 hari sebelum berangkat tuh udah ngeringan. Kayak sulit jelaskan, tapi kayak aku takut gitu, aku nggak bisa lihat dia lagi gitu, aku bocil itu lagi. Itu kalau ke Medan kita jalannya. Itu juga yang jadi waktu kita mau ke Medan kemarin. Jadi menjelang berangkat itu kayak semoga bisa ya Allah. Aku sering berdoa jadi semoga keluarga yang sama bisa bertemu dengan bocil itu lagi setiap hari. Jadi ada ketakutan baru yang muncul, tapi itu adalah aku rasa nggak bisa kupungkiri, nggak bisa kuhindari, tapi itu terjadi dan aku ya menjalani apa ya. Maksudnya itu tadi karena tahu profil pasien jadi tahu melihat atau mau lebih bijak ada dia juga jadi jarang nongkrong, jadi menghabiskan waktu untuk jajan anak, jadi menghabiskan waktu jajan anak, menghabiskan waktu main sama anak, jadi cepat tidur karena nemenin mereka main segala macam gitu kan, seperti itu. Jadi meskipun aku tadi ceritain capek tadi orang itu kayak bahagia di sisi yang lain seperti itu. Ya, itulah sebuah apa ya kontradiksi, tapi itulah kita manusia gitu kan. Oke, kesimpulannya adalah akhirnya karena aku kembali ke hobi lama, aku membaca buku. Aku sekarang lagi membaca buku soal judulnya Psychology of Money, karya Monterosa yang terjemahan. Dan yang sebenarnya gak ada hubungannya sama buku itu, tapi kan yang sering dengar bahwa time is money. Dan sejauh aku baca buku itu ada sebutan soal waktu adalah uang, atau berkaitan aku tangkap ya, meskipun belum selesai tapi baru setengah. Yang aku tangkap adalah akhirnya aku sadar kalau ternyata waktu itu bukan uang, time is not money. Because money can be earned back, kita dapatkan kembali sejumlah yang sama, bahkan lebih besar. Tapi waktu itu subjektif. Jadi time is money, time is us. Kita dalam sebagai dokter berlalu, maka sebagai kita juga berlalu. Terima kasih.